Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan mengizinkan kita ada di tempat ini untuk kita bersama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami datang untuk lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu semakin kami mengenal Tuhan, semakin hidup kami akan sesuai dengan Tuhan. Semakin kami memahami siapa Tuhan, maka semakin kami akan mengerti bagaimana kami harus menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, izinkan kami hari ini belajar kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu dapat mengubahkan kami, firman-Mu memberikan kami pengertian, firman-Mu bisa membuat kami lebih mengerti apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Kami siap belajar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang namanya relasi yang mengubahkan. Dengan siapa kita berhubungan, dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berteman akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Semakin banyak relasi kita, semakin banyak peluang dalam kehidupan kita. Semakin benar relasi kita dengan seseorang, maka semakin dipercaya orang itu, atau semakin orang itu mempercayai kehidupan kita. Sama dengan Tuhan. Semakin saudara mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, semakin saudara membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, maka semakin banyak saudara akan mengalami yang namanya pendekatan atau kedekatan dengan Tuhan. Semakin saudara akan mengenal Dia, dan semakin saudara akan memahami bagaimana saudara seharusnya memperlakukan Tuhan dalam hidup saudara. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang relasi yang mengubahkan. Karena yang saya pahami bahwa Tuhan yang saya sembah, Yesus yang saya sembah, adalah Tuhan yang ketika kita sudah membangun relasi kepadanya, maka dengan sendirinya kehidupan kita akan diubahkan Tuhan. Saya kasih contoh sederhana. Semakin saudara semakin mengenal Tuhan, semakin saudara mengerti siapa Tuhan, maka semakin saudara akan menghormati Dia. Karena saya percaya bahwa perubahan yang tetap, atau perubahan yang baik, atau perubahan yang diinginkan Tuhan adalah perubahan yang dari dalam, bukan karena dorongan dari luar. Banyak orang hari-hari ini berubah hanya karena dorongan orang lain, dorongan pendeta, dorongan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi saya mau beritahu kepada kita, hubungan atau kehidupan yang diubahkan itu akan mengalami yang namanya perubahan yang permanen ketika saudara mengenal siapa Tuhan. Karena perubahan yang datang akan perubahan dari lahir dari kehidupan saudara, karena saudara menghormati Dia dan saudara ingin taat kepadanya, bukan karena sebuah paksaan, bukan karena dorongan orang lain, tapi karena dorongan dirimu yang berusaha menghormati Tuhan. Semakin benar relasimu dengan Tuhan, maka semakin engkau dapat mengubah kehidupanmu dan dapat diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, izinkan saya hari ini kita akan belajar bersama-sama dari sebuah kehidupan seorang yang bernama Sakeus. Saya yakin dan percaya semua kita sudah mengerti kisah ini. Tapi izinkan saya sejenak untuk kita sama-sama melihat lebih jauh bagaimana Sakeus bisa mengalami pengubahan hidup, bagaimana Sakeus diubahkan Tuhan ketika dia mulai membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Hari ini izinkan saya membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas 19, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat 1 sampai ayat yang kelima, dikatakan begini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4 berkata begini, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita telah membaca ayat ini, kita bisa melihat bagaimana perjumpaan Tuhan, pertemuan Yesus dengan yang namanya Sakeus. Ketika Yesus sedang berkeliling di kota itu, berkeliling di tempat di mana Sakeus ada, kemudian Sakeus merasa penasaran untuk mengenal Yesus lebih jauh. Selama ini dia sudah mendengar, selama ini dia sudah melihat bagaimana apa yang Yesus lakukan, tapi dia ingin lebih mengenal Yesus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca sampai ayat yang ke-10 nanti, saudara akan melihat bagaimana Sakeus diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar di sesi yang pertama hari ini. Karena khotbah hari ini saya akan bagi menjadi 2 sesi. Minggu depan saya akan mengkhotbahkan sesi yang kedua tentang bagaimana relasi yang mengubahkan. Tetapi yang pertama hari ini kita akan belajar tentang relasi yang mengubahkan. Yang pertama adalah bagaimana Sakeus diubahkan Tuhan. Yang pertama, karena Sakeus merasa diterima. Relasi yang mengubahkan yang pertama adalah relasi yang memberikan penerimaan. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita merasa tertolak, kita merasa tidak bisa dekat dengan Tuhan karena seringkali kita tidak merasa menerima penerimaan. Baik itu tidak bisa diterima di gereja, tidak diterima oleh orang-orang di sekitar kita, sampai kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah jauh bagi hidup kita, sehingga kita tidak mau membangun relasi dengannya. Hari ini saya mengajarkan kepada kita bahwa relasi yang mengubahkan adalah relasi yang memberikan penerimaan. Kalau saudara membaca ayat yang kita baca tadi, saudara akan menemukan begini, bahwa Sakeus diubahkan oleh Tuhan
ketika Tuhan menerima kehidupan Sakeus. Yang menjadi masalah dalam kehidupan kita kalau saudara perhatikan ayat ini adalah di mana Sakeus banyak mengalami penolakan. Yesus menerima dia. Kalau saudara membaca tadi di ayat yang kelima, saya akan bacakan kepada saudara di ayat 5 sekali lagi, dikatakan begini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tahu siapa Sakeus, dan Sakeus tahu siapa Yesus. Tetapi lihat kehidupan Yesus. Dia menerima Sakeus apa adanya. Dia bahkan mau menumpang di rumahnya. Bukan hanya sekedar mau, tetapi firman Tuhan katakan, "Aku harus menumpang di rumahmu." Saudara perhatikan ini. Yesus memberikan penerimaan, sehingga Sakeus merasa diterima. Sakeus merasa dihargai. Sakeus merasa dihormati. Yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita adalah kita tidak bisa menerima Tuhan, karena seringkali kita merasa tidak dihargai. Seringkali kita merasa tidak dihormati. Seringkali kita merasa tidak diterima. Oleh karena itu hari ini saya memberitahu kepada saudara bahwa bangunlah hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan menerimamu apa adanya dirimu. Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu, tapi Tuhan melihat bagaimana engkau ingin mengubah kehidupanmu. Saya memberitahu kepada kita bahwa kita tidak bisa kembali kepada masa lalu kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi kita bisa memilih untuk masa depan kita. Mungkin masa lalu kita buruk, mungkin kehidupan kita selama ini buruk, tapi percayalah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini ada masa depan yang cerah bagi kita ketika saudara mau membangun hubungan, relasi yang baik dengan Tuhan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus juga belajar bahwa sering kali yang membuat kita tidak bisa mengalami penerimaan dari Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, yang ada yang namanya penolakan. Saudara, saya akan perlihatkan kepada kita semua ayat 3 dan ayat 7. Saya bacakan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Dikatakan begini. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Ini usaha yang dilakukan oleh Sakeus. Tetapi, saudara perhatikan yang dikatakan firman Tuhan. Ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Seringkali yang menjadi masalah dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa membangun relasi dengan Tuhan adalah keterbatasan dalam hidup kita. Di dalam ayat ini kita bisa membaca bahwa keterbatasan Sakeus karena badannya pendek. Coba saudara bayangkan, seandainya saat itu orang menghargai Sakeus, orang saat itu menghormati Sakeus, maka orang-orang akan membuka jalan bagi Sakeus lewat. Tetapi apa yang terjadi saudara? Karena Sakeus orang yang tidak dihargai. Sakeus dianggap orang paling berdosa karena dia saat itu kepala pemungut cukai, sehingga dia tidak diberikan jalan, sehingga dia susah untuk bisa menembus karena badannya sangat pendek, sehingga dia tidak bisa masuk di kerumunan orang banyak. Nah, seringkali dalam hidup kita, keterbatasan kita, mungkin kita berkata saya tidak badan pendek, tapi seringkali keterbatasan pemikiran kita yang pendek, keterbatasan hati kita yang seringkali berpikir terlalu cepat. Kita mungkin berpikir begini, saya nggak bisa ke gereja karena saya nggak punya sepatu. Seringkali ini menjadi alasan banyak orang. Saya tidak ke gereja karena saya tidak punya baju untuk saya ke gereja. Atau mungkin kita berkata, saya tidak ke gereja karena saya melihat kehidupan orang-orang di gereja yang seperti itu. Seringkali keterbatasan membuat kita tidak bisa datang kepada Tuhan, tidak bisa membangun relasi dengan Tuhan. Tapi hari ini mari kita belajar dari Sakeus. Dari tengah keterbatasan yang badannya pendek, apa yang dia lakukan? Dia kemudian berlari mendahului orang banyak itu dan kemudian memanjat pohon. Harus ada usaha untuk membangun relasi dengan Tuhan. Mungkin hari ini saudara berkata, saya menghalangi banyak masalah, saya menghadapi banyak persoalan, dosa-dosa pelanggaran saya menghalangi saya dekat dengan Tuhan. Hari ini saya beritahu kepada kita, Tuhan sangat menerimamu dan Tuhan siap menerimamu. Siapapun engkau, jangan membatasi dirimu. Jangan sampai engkau terbatasi oleh keadaan, tapi bangunlah hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi penolakan sehingga Sakeus tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara perhatikan ayat 7, dikatakan begini. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Seringkali juga yang menjadi penghalang kita tidak bisa menerima anugerah Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan adalah penolakan dari orang lain. Mungkin kita dicibir, mungkin kita dihina, dikatakan, kenapa orang berdosa bisa ke gereja? Kenapa orang yang tetap melakukan pelanggaran masih tetap ke gereja? Saya mau beritahu kepada kita, Tuhan tidak pernah memandang masa lalumu. Tuhan tidak pernah memandang kehidupanmu. Tuhan memandangmu saat ini. Mungkin engkau masih penuh dengan dosa, tapi Tuhan menerimamu apa adanya, karena Dia ingin membangun relasi denganmu. Oleh karena itu izinkan saya berkata kepada kita semua, mungkin kita juga ada di posisi yang hari-hari ini menghalangi orang untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kita hari ini menjadi orang-orang yang menjadi penghalang untuk orang mengenal Tuhan. Saya mau beritahu kepada kita adalah duta-duta Tuhan. Kita bukan satpam kerajaan sorga. Kita bukan penghalang orang untuk masuk kerajaan sorga. Tapi kita adalah duta-duta Tuhan yang harus membawa orang, yang harus memperkenalkan orang untuk membangun relasi dengan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang hari ini masih sulit membangun hubungan dengan Tuhan, bagi orang-orang yang hari ini masih sulit membangun relasi dengan Tuhan, saya mau beritahu kepada kita, Tuhan siap menerimamu. Siapapun engkau orang berdosa, engkau masih hidup dalam dosa, Tuhan menerimamu apa adanya. Karena firman Tuhan jelas di ayat 10 berkata bahwa aku datang
bukan mencari orang benar, tapi aku datang untuk mencari orang-orang berdosa. Kalau hari ini engkau merasa dirimu orang berdosa, justru engkau lah yang sedang dicari Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini merasa engkau orang yang membutuhkan Tuhan, justru engkau lah yang dicari Tuhan. Datang, bangun hubungan dengan Dia. Hari ini Dia berkata kepadamu, Dia harus menumpang dalam hatimu. Dia harus datang dalam hatimu. Sama seperti Dia berbicara kepada Sakeus. Dia berkata, aku siap menumpang dan aku harus menumpang di rumahmu. Hari ini terimalah Dia, bangun relasi dengannya, maka engkau akan melihat hidupmu akan diubahkan Tuhan. Hidupmu akan mengalami perubahan. Karena dengan relasimu lah engkau akan mengalami perubahan. Bukan karena engkau berubah kemudian engkau menerima Tuhan, tapi karena engkau menerima Tuhan dan kemudian engkau diubahkan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita, bahwa apapun dalam kehidupan kita, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun dosa-dosa kita, hari ini Tuhan siap menerima kita. Tuhan siap menumpang dalam rumah kita, dan Dia harus ada dalam hati dan kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita, dan kita mau membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Karena dengan relasi yang benar kita diubahkan. Kita berubah bukan karena mau mengenal Tuhan, tapi kita berubah karena kita sudah mengenal Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, dan izinkan saya berdoa kepada kita semua yang hari ini ingin membangun relasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini hamba-Mu datang membawa setiap umat-umat-Mu yang hari ini mungkin mereka terhalang karena pemahaman mereka. Mereka terhalang karena situasi kehidupan mereka. Mereka terhalang karena keterbatasan hidup mereka, sehingga mereka tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka enggan membangun hubungan dengan Tuhan. Hari ini firman-Mu jelas bagi mereka, bahwa justru Tuhan datang mencari mereka. Tuhan rindu supaya mereka bersama-sama bisa mengenal Engkau. Oleh karena itu Tuhan, izinkan mereka memahami hal ini, bahwa Tuhan sangat rindu kepada mereka. Tuhan sangat ingin membangun hubungan dengan mereka. Biarlah hubungan yang baik dengan Tuhan, itulah yang akan mengubahkan mereka. Hidup dengan yang baik dengan Tuhanlah, itu yang akan membuat mereka diterima, itu yang membuat mereka dihargai, dan itu membuat mereka dihormati. Karena Tuhan sangat mencintai kami semua. Dan kami berdoa, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, mungkin kami antara hamba-hamba-Mu, mungkin kami umat-umat-Mu, mungkin kami majelis-majelis-Mu yang seringkali membuat orang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, menghalang-halangi mereka. Kami menjadi orang-orang seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang kemudian menjadi bersungut-sungut karena ada orang berdosa yang mengenal Engkau. Tuhan, ampuni kami. Biarlah melalui kehidupan kami bukan nama-Mu tidak dikenal, tapi biarlah melalui kehidupan kami nama-Mu semakin dikenal dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini, buat kebaikan Tuhan bagi kami semua. Kiranya anugerah-Mu beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai kiranya kita bertemu di sesi yang kedua di minggu depan dalam pembahasan hari ini, itu relasi yang baik atau membangun relasi dengan Tuhan yang mengubahkan kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.